Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, jaga kesehatan selalu. Anak-anak, ibadah kalian ditingkatkan, dipertahankan, sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran kemarin di bab 2? Sebelum saya lanjutkan bab 3, sedikit Pak Fathul akan mengulang, yaitu tentang piagam Madinah. Kenapa Rasulullah membuat piagam Madinah? Karena saat itu yang berada di Madinah adalah tidak hanya orang Islam saja, tetapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada penyembah berhala. Supaya mereka hidup rukun dan berdampingan dengan orang Islam, maka perlu dibuatkan yang namanya Undang-Undang Madinah. Paham? Oke, saya lanjutkan di bab ketiga ini tentang keperwiraan Rasulullah. Lihat buku paket kalian dulu di halaman 35. Baik, di bab 3 keperwiraan Rasulullah dalam peperangan, ya. Ini di buku paket kalian akan dibagi menjadi 9 subbab. Kita akan belajar subbab yang pertama, yaitu keperwiraan Rasulullah atau kepahlawanan Rasulullah. Anak-anak, dimulai bab 3 ini nanti kita akan belajar tentang keperwiraan, kepahlawanan, keheroikan Rasulullah di medan perang. Seru kan? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, lihat halaman 35. Di buku paket kalian itu subbab keperwiraan Rasulullah. Kalau diambil kesimpulan, kalau digarisbawahi, ada 5 hal di situ. 5 hal penting. Yang pertama, ingat, ada 2 suku besar di Madinah saat itu yang sangat mendukung Rasulullah untuk berdakwah agama Islam, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Suku Aus dan suku Khazraj ini, ya, mereka membantu berdakwah di kalangan masyarakat Yahudi, di Nasrani, dan di para penyembah berhala. Kemudian kesimpulan yang kedua, dakwah Rasulullah itu mendapat sambutan yang beragam. Ada yang menerima dengan ikhlas dan kemudian masuk Islam. Ada yang menolak dengan kasar. Contoh yaitu orang Yahudi. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Kenapa mereka membenci Islam? Karena takut posisinya tergeser. Takut agama Yahudi akan hilang setelah agama Islam datang ke Madinah. Kesimpulan yang ketiga, orang-orang atau kaum Yahudi menghasut. Menghasut siapa? Tentunya menghasut 2 suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka dihasut supaya kembali ke agama dulu, yaitu agama Yahudi. Kemudian kesimpulan yang keempat, kaum Yahudi mengancam kekuatan Islam. Akhirnya karena orang Yahudi mengetahui kekuatan umat Islam di Madinah, akhirnya orang Yahudi membangun komunikasi dengan kafir Quraisy Makkah. Untuk apa? Tentunya untuk menyerang dan menghasut orang-orang Islam di Madinah. Kemudian kesimpulan yang kelima, dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah yang bertolak belakang dengan orang-orang Madinah dan perjanjian di Madinah, maka saat itu orang-orang Yahudi diusir, disuruh keluar dari Madinah. Nah, dengan diusirnya orang Yahudi dari Madinah, akhirnya menimbulkan berbagai macam peperangan. Ada 3 peperangan yang sangat sangat berpengaruh kepada awal perkembangan Islam anak-anak, yaitu nanti kita akan belajar perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq.
Nah, kita akan belajar perang Badar dulu. Sekian tahun umat Islam dan Rasulullah diberi kesabaran oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar dan menahan emosi ketika orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi menyerang. Saat itu akhirnya Allah menurunkan wahyu yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Lihat halaman 37 yaitu surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka didolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Akhirnya dari situ Rasulullah mulai menyusun strategi dan kekuatan. Beliau saat itu memimpin sendiri di perang Badar. Kekuatan tersebut tentunya tidak untuk menghancurkan atau menyerang kafir Quraisy dan Yahudi, tapi untuk mempertahankan diri dari serangan orang kafir Quraisy dan Yahudi. Saat itu jumlah pasukan umat Islam dan kafir Quraisy sangat tidak imbang. Jumlah pasukan muslim perang Badar saat itu berjumlah 313, yaitu yang terdiri dari sahabat Ansor dan Muhajirin. Kemudian pasukan yang menunggangi onta ada 70 ekor. Bahkan setiap ekor onta itu dinaiki 2-3 orang. Saat itu Rasulullah naik bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad. Sedangkan pasukan kuda di pihak umat Islam itu hanya 2 orang saja, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Selebihnya pasukan berjalan kaki. Nah, sedangkan di pihak kaum kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy dan Yahudi berjumlah 1000 orang. 100 orang berpasukan kuda, 700 pasukan unta, selebihnya berjalan kaki. Saat itu perang Badar, orang kafir Quraisy dipimpin oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Utbah, ada Naufal, ada Walid, ada Abdullah bin Umayyah, dan ada Saibah bin Rabi. Nah, tentunya kalian pengen tahu kenapa terjadi perang Badar, apa penyebabnya. Yang pertama, orang kafir Quraisy dan Yahudi itu melihat hubungan Ansor dan Muhajirin semakin kuat, sehingga banyak orang Yahudi masuk Islam. Ini yang membuat mereka jengkel. Kemudian sebab yang kedua, Allah saat itu memerintahkan umat Islam yang dulunya sholat kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, saat itu dirubah untuk menghadap ke Ka'bah atau Makkah. Ini membuat orang kafir Quraisy dan Yahudi semakin marah. Sebab yang ketiga, orang Yahudi melanggar perjanjian Madinah, yaitu apa? Mereka menghasut untuk menumpas umat Islam Madinah, yang saat itu gerakan itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini sebelum Islam masuk ke Madinah, dia itu akan diangkat menjadi raja. Nah, setelah umat Islam dan Rasulullah datang ke Mekah, akhirnya Abdullah bin Ubay ini tidak jadi diangkat menjadi raja, karena Utbah ini adalah orang yang licik, yaitu orang Yahudi, orang yang suka menghasut. Nah, anak-anak, sementara sampai sini dulu. Nanti minggu depan setelah PTS Pak Fatul akan lanjutkan kembali. Insya Allah untuk PTS kalian siapkan belajar di bab 1 dan bab 2. Ingat, baca buku paket kalian. Oke anak-anak, jaga kesehatan selalu dan selalu beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.